Presiden Korea mengumumkan akhir dunia setelah asteroid yang memicu zombie menghantam Jepang, mengubah orang menjadi pemakan daging yang haus darah. Kiamat dimulai dan kepanikan meletus di mana-mana. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus lari. Namun, ada satu pria yang lebih dari siap. Dia punya tempat berlindung aman sendiri di dunia lain dan sudah lama menunggu untuk menghajar pantat zombie. Pria itu adalah MC kita, Sang Ho. Nama karakter akan diseragamkan menjadi Seonho, seperti yang sering muncul. Beberapa bulan lalu, Seonho dan teman-temannya memainkan Sura, game bertahan hidup virtual yang paling sulit yang pernah dibuat. Game itu sangat intens dan sulit sampai-sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya sepenuhnya. Party Seonho mengkhianatinya dengan pengkhianatan pamungkas, tidak pernah login lagi. Dia ditinggal sendirian bermain dan streaming game, menghadapi segala jenis monster dan menjadi yang terbaik. Muak dengan hidupnya, suatu hari, pahlawan kita melepas headgear-nya dan menghapus semua stream publiknya. Seonho fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis cantik sebagai pelanggan favoritnya. Dia bercanda memutuskan untuk mengucapkan jendela status di kehidupan nyata dan terkejut ketika dia benar-benar melihat layar biru asli melayang di hadapannya. Layar tersebut menampilkan statnya. Mereka sama persis dari game yang dia mainkan dengan satu perbedaan. Dia memiliki kemampuan baru yang disebut portal pribadi. Menguji kemampuan ini, Seonho memunculkan gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya berjuang untuk memahami bahaya penemuan baru ini. Karena jika game itu nyata, maka meteor yang memulai kiamat juga akan datang. Di web, Ho dengan panik menemukan sebuah artikel tentang jatuhnya asteroid yang akan datang. Dia menolak untuk menerima bahwa peristiwa dalam game sedang terjadi di kehidupan nyata. Pahlawan kita menatap portal di hadapannya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid, dan sekarang gerbang portal ini mengonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah. Ragu-ragu, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus memasuki benda ini sama sekali. Tanpa kekuatan, tanpa rencana, dan tanpa uang, dia merenungkan untuk melangkah masuk. Pada akhirnya, Bro merenungkan beberapa hal dan mengambil centong terdekat yang bisa dia temukan. Di sana, dia memasukkan centong ke dalam portal untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang ada di sisi lain. Setelah menyendok sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain tidak terjadi di dalam tahap labirin dari game. Itu hal yang bagus, tetapi dia juga mulai bertanya-tanya apakah portal ini akan menteleportasinya ke lokasi yang berbeda di bumi. Setelah mengemasi tasnya untuk bersiap-siap melakukan perjalanan, dia mendorong dirinya sendiri untuk akhirnya masuk ke dalam. Di adegan berikutnya, Bro melewati portal dan menemukan keindahan sisi lain. Itu adalah pemandangan tanpa sesuatu yang urban terlihat. Hal pertama yang diperhatikan pria ini adalah betapa dinginnya cuaca dibandingkan biasanya. Tanpa sinyal di ponselnya, orang ini menganalisis bahwa dia terjebak di semacam area terpencil yang tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, Bro terjebak di sini. Mengambil spidol, dia menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini sebenarnya adalah langkah cerdas di pihaknya untuk memastikan bahwa dia tidak terlalu tersesat dalam proses eksplorasinya. Dia mulai berjalan dan berjalan, tetapi perjalanan itu membebani dirinya. Hutan tampak tak berujung tanpa ada apapun yang terlihat. Tepat ketika pria ini memohon agar keadaan menjadi menarik, seekor makhluk melototinya di dekatnya. Seketika, benda ini menerkam seperti predator dan membuat pahlawan kita ketakutan setengah mati. Untungnya, itu hanyalah rusa lembah yang indah dan bukan semacam monster pemakan daging. Detail menarik adalah bahwa sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, mengonfirmasi bahwa tempat ini memang terpisah dari alam bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum berlari menjauh tanpa berkata apa-apa. Bukan berarti saya mengharapkan benda ini mulai berbicara atau apapun, tetapi Anda mengerti maksud saya. Bahkan protagonis kita berpikir bahwa aneh bagi benda ini untuk pergi begitu saja. Hal baiknya adalah rusa itu tidak agresif. Namun, keadaan akan menjadi sangat buruk baginya jika dia bertemu dengan monyet atau babi hutan yang haus darah. Satu detail menarik lagi adalah bahwa rusa lembah tidak pernah ada dalam game Sura. Tepat setelah tiba di sini, dia memiliki firasat kuat bahwa alam ini berhubungan dengan kehidupan bertahan hidup dan konsep-konsepnya. Mengeluarkan sebilah pisau, dia berjalan maju, mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan muncul dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia menyangkal kenyataan bencana yang akan mengakhiri umat manusia. Tetapi tepat ketika dia akan menyerah, dia menemukannya. Matanya melirik apel matahari yang bersinar, buah mistis yang dia petik dari pohon. Pertama, dia bertanya-tanya apakah aman untuk menggigitnya. Kemudian dia benar-benar menggigit dan mengalami perubahan instan. Sistem memberitahunya tentang pemulihan staminanya dan tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning. Efeknya sebenarnya sama dengan jus apel matahari yang biasa mereka minum di game, dengan satu hal lagi yang berfungsi sebagai konfirmasi murni. Pahlawan kita sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Bro juga berada di sebelah kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Seonho menghela napas khawatir, mencoba menguatkan moralnya, tetapi terlepas dari keyakinannya, dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera datang. Setelah mengalami efek gerbang portal, dia keluar dan kembali ke dunia asalnya. Di sini, Seonho mulai memikirkan solusi.
Dia ingin bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Jadi, hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman game dan menyimpannya di hard drive pribadi. Untungnya, dia sebenarnya streaming game setiap kali dia memainkannya, jadi dia bisa dengan mudah menyimpan data itu, meskipun dia bahkan tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini suatu hari nanti. Berita tentang jatuhnya asteroid sampai kepadanya. Kehancuran Jepang akan dimulai dalam 32 hari bersamaan dengan dimulainya kiamat. Sampai saat itu, dia memutuskan untuk bersiap karena game itu sayangnya penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah dari semuanya disebut penyakit kematian besi, Iron Death Disease. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan kehancuran setiap potongan logam di bumi. Bangunan hancur menjadi debu dan membantu gerombolan zombie beberapa jam setelah itu terjadi. Dengan lenyapnya logam dalam masyarakat modern, umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi akhirnya mereda di dalam game, tetapi masalah utamanya adalah kenyataan bahwa itu benar-benar berlangsung selama 1 tahun penuh. Meskipun demikian, penyakit kematian besi yang akan datang tidak berarti banyak bagi pahlawan kita, yang memiliki solusi aman untuk mengakses portal pribadinya, berkat sifat yang baru diperolehnya. Tentu saja, Seonho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan mampu melewati portal. Menyelesaikan analisisnya, dia menghabiskan semua uang yang dia tabung untuk membeli peralatan tingkat premium. Bro akan memasuki lobi kiamat zombie Call of Duty secara real-time, jadi dia mendapatkan semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Memeriksa forum di malam hari, Xiang Ho merasa kecewa dengan sedikit orang yang menyalahgunakan kemampuan mereka yang terbangkitkan untuk melakukan kejahatan dan kesenangan. Pagi tiba. Dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misi akhirnya. Dalam perjalanan pulang, Bro bahkan membeli busur berburu untuk iseng. Saat melakukan semua ini, dia menghadapi sebuah kesadaran. Seonho berpikir bahwa mungkin dia terlalu memikirkan semua ini. Mungkin dia bertindak terburu-buru. Namun, dia pikir dia bisa mendapatkan semua tabungannya kembali pada akhirnya, bahkan jika dia salah. Setelah tugas paginya selesai, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Seonho sedang tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba dia mendengar suara seseorang. Tu Chahin, Mikyong-up. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanya untuk pekerjaan renovasi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia mendapatkan banyak uang. Seonho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan menyatakan bahwa dia punya pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi tiba-tiba dia menghentikannya dan mencoba mengajukan pertanyaan. Gadis itu akhirnya bingung dan tidak benar-benar menyatakan permintaannya, berbalik untuk pergi. Seonho penasaran dengan pertanyaannya dan meskipun dia bisa saja dengan mudah mendesaknya untuk mendapatkan jawaban, dia kembali ke urusannya. Di dalam, dia bersumpah untuk menganggap segala sesuatu dengan serius dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Bro benar-benar berkata, "Saya akan mengabaikan gadis cantik dan fokus sepenuhnya." Dia memerintahkan, "Buka portal." Mencerminkan gaya permainannya yang sebenarnya, seseorang bisa menyebutnya sebagai pembuat permainan atau perencana. Seorang pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap tahap. Dia bukan petarung yang kuat dan kebanyakan mengandalkan otaknya. Alasannya sebenarnya sederhana. Di Sura, ada cara yang rumit untuk mendapatkan stat. Anda tidak hanya mendapatkannya setelah naik level. Anda hanya mendapatkannya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, pahlawan kita berada di alam lain mencoba mengasah keterampilannya dengan busur. Jelas, tanpa latihan dan pengajaran sebelumnya, Bro menggunakan tutorial YouTube untuk mengajari dirinya sendiri. Gongo memposisikan dirinya dengan benar dan membidik untuk menembak. Sebuah pemandangan dirinya dari game tercermin dalam pengalamannya sampai dia akhirnya melepaskan tembakan. Anak panah melesat ke papan, mengenai target. Bro sebenarnya terkejut dengan bakatnya sampai-sampai dia berpikir dia adalah yang terpilih. Namun, dengan betapa sakitnya tangannya, Song Ho menyadari bahwa kelemahan sebenarnya adalah kekuatannya. Itulah mengapa dia ingin fokus pada berolahraga dan meningkatkan daya tahan fisiknya. Dengan persiapan dasar selesai, dia sekarang akan pindah ke langkah berikutnya. Segera, dia perlu mengurus dua hal. Menggarisbawahi cara untuk memburu monster dengan benar. Membangun markas tempat dia bisa menyimpan persediaan tanpa khawatir. Namun, saat ini, dia tidak punya senjata dan sama sekali tidak ada persediaan karena mereka sedang dalam proses pengiriman. Sampai saat itu, dia berburu apel emas dan merasa sangat beruntung bertemu dengannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia mengajari dirinya sendiri untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Persiapan awalnya adalah alasan yang sama mengapa dia bertahan di Sura selama itu. Melihat sekeliling, Sang Ho menemukan kotoran goblin. Dia bermaksud menemukannya hanya untuk tujuan sederhana. Hal tentang goblin adalah bahwa mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada satu potong kotoran di tanah, dan maksud saya secara harfiah, memberitahunya bahwa ada satu di sekitar sini. Inspektur kotoran Promas berinteraksi dengan sampah itu dan menilai bahwa goblin itu pasti orang buangan. Seonho tahu orang ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Di malam hari, pencariannya untuk goblin sendirian berlanjut. Dia mendengar serigala di dekatnya, yang menandakan bahwa dia lebih dekat ke lembah. Dan kemudian dia melihat goblin yang sama yang dia cari. Seonho bersembunyi di balik pohon,
tetapi dia bisa melihat bahwa benda ini terlihat identik dengan makhluk di game. Sekarang, goblin seharusnya menjadi monster tingkat terendah. Senjata mereka hanyalah tombak dan anak panah beracun. Mereka paling dikenal karena memutilasi lawan mereka dan menyiksa mereka. Itu sebenarnya alasan mengapa pahlawan kita memilih senjata jarak jauh, busur sebagai pilihan pertamanya. Dari kelihatannya, goblin itu tua dan tidak sehat. Ia tidak punya senjata. Jadi, Song Ho langsung mencabut busurnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa mempertahankan ketenangannya, dia akan membunuh benda ini. Setelah busur dilepaskan, anak panah menembus lengan goblin, menusuk lengannya. Seong Ho membidik kepalanya, tetapi dia senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melakukan tembakan keduanya, tetapi goblin melempar batu begitu keras sehingga senjatanya terlontar dari tangannya. Seong Ho menyadari bahwa dia berhadapan dengan goblin yang matang dan berpengalaman. Keduanya menyiapkan bilah mereka untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pamungkas antara Sun Jinwoo dan Beiru dimulai. Tunggu, cerita yang salah. Seong Ho memuat pisaunya dan mencoba mengiris sisi goblin. Goblin berpengalaman itu mengelak dan memukul lutut pahlawan kita dengan sangat keras. Membawa segalanya ke tanah, Seong Ho menerjang goblin, memaksanya telentang. Di sini dia memiliki keuntungan yang jelas. Siang Ho mengambil pisau dan menghunjamkannya jauh di dalam dada makhluk itu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Akhirnya, cahaya dari matanya memudar. Pembunuhan pertama telah berhasil, dan Seong Ho memperoleh 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil melakukan apa yang dia lakukan. Memindai lingkungannya, dia menemukan bubuk guaca dan minyak sayur di dekatnya. Di dalam game, menggabungkan ini menghasilkan salep, tetapi pertama, dia perlu menggali dengan cepat. Terlalu berbahaya untuk membiarkan goblin ini membusuk di luar karena kelompok itu bisa menemukannya dan memburu Sang Ho karenanya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang bagus karena akan berubah menjadi sesuatu yang disebut perayap tulang, bone trapper. Sang Ho menemukan sepasang ikan trout merah di dekatnya. Jantung Seong Ho bergetar saat dia menyadari dirinya. Saat dia mengalihkan pandangannya, Bro menemukan monster burung hantu yang paling menyeramkan menatapnya. Sebelum segmen ini, kita kembali ke kisah Seong Ho dalam game ketika dia menjadi pemain. Selama streamnya, dia mengumpulkan banyak wawasan material untuk game. Beberapa anggota chatnya menyumbangkan uang hanya agar dia menyelami gods. Seong Ho masuk ke dasar masalahnya dan menjelaskan pengalamannya dengan goblin dan kobalt terakhir kali. Menghindari bone trapper juga penting, tetapi hutan menampung 2 makhluk paling berbahaya di game. Ini adalah manusia serigala dan owl bear. Owl bear adalah makhluk teritorial, yang berarti keberadaan mereka menciptakan harmoni dalam ekosistem monster. Mengingat era streaming, Seong Ho menemukan kehangatan di hatinya. Ada pria ini, Bulung Man, yang selalu bahagia untuknya. Yang lain santai dan sedikit aneh, seperti pria anjing menggonggong yang tidak bisa berhenti mengetik "wolf" di obrolan karena suatu alasan. Anehnya, Seong Ho bertanya-tanya mengapa dia menghadapi kenangan bahagia seperti itu. Apakah itu karena dia menatap inkarnasi kengerian harfiah di hadapannya? Makhluk yang akan mengakhiri hidupnya. Song Ho menolak untuk menerima kenyataan. Seolah-olah kenangan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap momen yang dimilikinya untuk memikirkan rencana. Dia sudah tahu bahwa owl bear itu sangat ganas dan akan mencabik-cabik apapun di depan mereka. Fakta bahwa makhluk itu berdiri diam tanpa melakukan apa-apa menyeratkan bahwa ia tidak terlalu lapar. Tetapi hal yang lebih penting yang membuatnya kesal saat ini adalah bahwa mereka telah menginvasi wilayah ikan trout merah. Dengan semua faktor penting ini dipertimbangkan, Sang Ho menyadari bahwa mungkin hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mimpi buruk ini. Membalikan kakinya, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia masih kimuk jua di kepalanya, bahkan jika tubuhnya adalah fisik rendahan Kang Ho. Menggertakkan giginya, dia menantang monster itu untuk menghadapinya, deklarasi terakhir dari keinginannya untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya, memulai serangan pertama yang menakutkan. Owl bear sangat hebat dalam berburu di malam hari, tetapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Setelah menghafal polanya di game, Siang Ho tahu bahwa dia hanya perlu melaksanakan untuk menyelamatkan hidupnya. Mencocokkan waktu serangan binatang itu, Siang Ho dengan sangat baik menghindari tebasan, dan pada saat yang sama memikirkan cara untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk menakut-nakuti monster itu. Meledak dengan kecepatan, dia berlari ke lengan besar makhluk itu sebelum akhirnya mencabut senter dan membutakan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat traumatis bahkan untuk predator seperti owl bear sehingga benar-benar buta. Adegan berikutnya memotong ke pahlawan kita yang merangkak di tempat tidurnya saat alarm berbunyi. Dia tahu dia harus bangun lagi bahkan setelah tubuhnya sakit setelah tadi malam. Seong Ho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Memori terakhirnya adalah dia berlari menyelamatkan hidupnya setelah membutakan monster itu. Nasib baiknya, dia bertemu dengan owl bear tepat setelah menghadapi goblin. Bro tidak ingin berurusan dengan itu lagi dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia mencium lantai dengan bunyi gedebuk, menyadari bahwa kakinya hancur setelah cardio itu. Untungnya, dia masih punya apel emas itu dari alam lain. Seong Ho mengambil satu dan menggigit, langsung memperbarui staminanya dengan efeknya. Akhirnya,
Dia merasa lebih hidup dari sebelumnya, bertanya-tanya apakah dia sekarang harus benar-benar memuaskan perutnya. Tetapi setelah merapikan dirinya, Bro akhirnya bertemu Teu Chahine lagi. Dia datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda dan secara kebetulan bertemu dengannya. Seong Ho tidak mencari teman, tetapi dia duduk di sini karena dia suka punya teman makan. Mi Kyung buru-buru bertanya kepadanya apakah dia mencoba membuka jendela status. Sikap antusiasnya membuat Yong Ho menyadari bahwa ini pasti topik yang ingin dia diskusikan terakhir kali tetapi menghentikan dirinya sendiri. Mi Kyung menunjukkan kepadanya berita itu dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Beberapa pemain yang terbangkitkan sebenarnya menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Seon Ho sedikit terkejut dengan kepercayaan dirinya untuk menanyakan hal seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya, Song Ho merasa dia melakukan hal yang benar dengan membuat orang lain buta tentang statusnya. Pertama-tama, sifatnya strategis dan tidak fokus pada pertempuran. Itu adalah sesuatu yang dapat dia manfaatkan sebaik-baiknya alih-alih berbagi dengan orang lain. Saat ini, bahkan keselamatan pribadinya tidak terjamin. Jika dia akhirnya mengungkapkan kartunya kepada wanita berbaju merah, yang dalam hal ini adalah dia, maka segalanya bisa berakhir buruk baginya. Itu adalah permainan yang cerdas. Namun, pria itu tertarik bagaimana Mi Kyung begitu tertarik untuk bertanya tentang kebangkitan. Kemudian datang kejutan darinya. Dia ragu-ragu dan bahkan mengakui telah menyatakan kebohongan. Seong Ho menganggap niat baik darinya dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia mendorongnya bahwa masih ada waktu dan menuju pulang tak lama setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket pengirimannya tiba. Barang yang dia pesan datang dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama pekerjaan persiapannya, dia memilih sejumlah besar barang yang diperlukan untuk misi hari ini. Barang-barang seperti masker gas dan pakaian dan peralatan lainnya. Untuk misi yang akan datang, pahlawan kita bermaksud mencari lokasi yang tepat untuk digunakan sebagai tempat persembunyian. Penting baginya untuk membangun markas, oleh karena itu tujuan kapak. Melewati portal, Seon Ho menghadapi petunjuk pertamanya dalam menemukan tempat persembunyian. Dia secara tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua. Mengingat lokasinya, dia melakukan perjalanan ke tempat yang sama persis dan menemukannya. Itu adalah tempat yang cukup nyaman untuk bersembunyi, tempat yang sempurna untuk rencananya. Namun, pertama dia perlu memverifikasi jenis monster yang tinggal di sini. Sun Ho memindai lingkungan dan menemukan jejak kaki kecil kobalt lewat. Ini sebenarnya adalah penemuan untuk dirayakan karena orang-orang ini sama sekali tidak ada masalah. Si Ho sudah datang ke sini dengan rencana melawan monster tingkat rendah, jadi dia tidak perlu khawatir. Hal tentang kobalt adalah bahwa mereka adalah makhluk nokturnal. Mereka saat ini sedang tidur, jadi rencana pahlawan kita adalah mencekik mereka di dalam. Pertama, dia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan memotong beberapa cabang. Setelah itu, dia menempatkan kelompok yang dikumpulkan di pintu masuk. Ide selanjutnya adalah menumpahkan bensin di atas semuanya. Seon Ho berpikir dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tetapi kemudian dia secara mengejutkan mendengar kebisingan mereka. Mereka keluar dari tidur mereka dan segera mengunci mata dengan makanan mereka berikutnya. Siang Ho dengan lembut menyapa mereka sebelum mencabut kapaknya dan menerjang ke depan untuk beraksi. Dalam ayunan sederhana, dia menebas kedua monster di sekitar leher mereka, membunuh mereka segera. Alasan mereka jatuh begitu mudah adalah karena kantuk dari sebelumnya. Berkat pembunuhan berturut-turut ini, sistem memberinya kenaikan level dan 4 poin. Selanjutnya, Seon Ho melemparkan pemantik api ke kayu bakar. Tak lama kemudian, asap mulai masuk ke dalam. Dalam game Sura, monster tingkat rendah memiliki satu kelemahan mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini adalah salah satunya. Pahlawan kita menunggu dengan masker gas di luar. Meskipun dia bisa saja mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini bahkan lebih efektif dengan proses pembersihan. Kobalt yang tertidur dengan panik bangun dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Siang Ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan di antara pelarian mereka. Saat mereka melangkah keluar, tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan saat mereka jatuh untuk membunuh mereka sekaligus. Meskipun dia mengharapkan setidaknya 5 dari mereka untuk keluar, Sang Ho terkejut bahwa hanya 4 yang melakukannya. Ini berbeda dari kelompok mereka yang biasanya terdiri dari 7. Membidik salah satu kobalt, Siang Ho membantainya hingga mati, menyatakan bahwa hanya 3 dari mereka yang tersisa. 3 sisanya berlari ke arahnya, melakukan sedikit yang bisa mereka lakukan untuk menyerang. Tetapi pahlawan kita siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan home run dengan senjata itu dan menjatuhkan mereka. Kobalt lain mencoba menyerang, tetapi semprotan kentut maut yang maha kuasa membutakannya dari jarak dekat. Sebelum bahkan bisa melakukan apa-apa, Seon Ho membantu memenggal kepalanya. Dengan hanya 1 yang tersisa, pahlawan kita menatap pemimpin mereka, gemetar ketakutan. Dia telah menjadi pemburu dan menyatakan akhir mereka, berjanji untuk memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah berakhir pada akhirnya dengan Seong Ho kelelahan di tanah.
Kurangnya stamina adalah kelemahan nyata saat ini, meskipun mereka mudah dikalahkan. Stat system, yang menarik, tidak berbeda dari game. Bahkan bagian debuff dari status kelelahan yang stat point tidak meningkat setelah naik level juga sama. Namun, naik level pada akhirnya akan membuka item toko untuknya. Jadi, itu bagus dengan sendirinya. Saat ini, hal yang paling nyaman adalah dia dapat menggunakan ruang pribadi miliknya sendiri. Tetapi, meskipun pahlawan kita ingin memiliki lingkungan yang bersih di dalam, dia mendapati dirinya kecewa dengan kekacauan yang dibuat Cobalt. Dengan tempat persembunyian diamankan, operasi pembersihan dimulai. Pria ini harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin sehingga dia lelah. Membersihkan sebanyak itu terasa menyebalkan, terutama setelah menyelesaikan pertarungan yang layak. Seiho mengutuk makhluk kotor itu karena hidup dalam sampah. Namun, dia tidak perlu khawatir lagi dengan markas baru. Seonho kembali ke sisinya dunia setiap kali dia perlu membuang sampah. Itu adalah keuntungan, tetapi tetap saja butuh waktu yang sangat lama baginya untuk membersihkan. Satu hal yang paling mengejutkannya adalah menemukan betapa mudahnya menggunakan item antar dimensi. Jadi, dia menggunakan pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain, bahkan mengejutkan dirinya sendiri dengan betapa baiknya itu bekerja. Berjam-jam berusaha keras, tempat itu sekarang berkilauan dengan kebersihan. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah dan mengerjakan mengecor beton, sehingga menyimpan barang lebih mudah. Dia berpikir tentang komplikasi mortar dan menggunakan panel sandwich. Tetapi satu hal yang baik tentang gua sialan ini adalah bahwa ia penuh dengan batu bercahaya dan batu pengapian. Ini adalah batu pemula di game, tetapi tempat itu penuh dengan mereka, jadi itu bagus. Seonho sekarang punya alasan untuk menambang tempat ini dengan benar setelah konstruksi. Keesokan harinya, Bro berada di ambang hidupnya. Dia bekerja sangat keras setiap hari sehingga tubuhnya sakit di sekujur tubuh. Memeriksa lengannya, dia mengejutkan dirinya sendiri dengan beberapa luka yang dia alami. Item yang dia kumpulkan dari alam lain beristirahat di sisi meja. Seonho bertanya-tanya apakah dia harus membuat salep menggunakan ini sebagai kesempatan. Metodenya cukup sederhana. Masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan rasio yang sama. Kemudian aduk. Dan ini dia, salep tingkat rendah untuk penyembuhan dasar. Berkat latar belakang pahlawan kita dalam memasak, Koki memiliki waktu yang lebih mudah membuat ini. Hanya mengoleskan salep di lengannya terasa seperti langkah kemajuan. Namun, Seonho bermasalah dengan kesadaran bahwa dia mungkin harus membuatnya lagi dan lagi. Dia merenungkan ide untuk menaikkan statnya dengan berfokus pada fundamental. Tetapi sekali lagi, dia mempertaruhkan hidupnya begitu banyak sehingga dia bahkan bisa mati sebelum kiamat sialan itu tiba. Meskipun itu akan lucu, Xiang Ho tidak ingin mengambil risiko dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih nyaman seperti senjata api. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Dipisahkan dari alur cerita utama game, kita memiliki latar belakang ceritanya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, akankah latar belakang cerita itu berlaku untuk kiamat yang akan datang? Memanfaatkan informasi itu, Seonho memanggil pikirannya, berharap peristiwa latar belakang cerita akan terjadi karena itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru dibuat, pria ini naik ke atap untuk bahan konstruksi yang dia pesan. Membuka gerbang portal, pahlawan kita mulai melemparkan tas-tas itu ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, dia pergi untuk mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai pertama. Di sini, dia akan memindahkan tumpukan paket ketika tiba-tiba gadis yang sama itu muncul lagi. Seong Ho mulai bertanya-tanya apakah dia menjadi terlalu nyaman dengannya pada saat ini. Bro mengatakannya langsung ke wajahnya, menyebabkan rasa malunya. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi, dan dia pikir dia mengatakan yang sebenarnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa dia belum datang untuk potongan rambut regulernya setiap 3 bulan. Song Ho ingat ya dan juga mengerti bahwa potongan rambut diperlukan untuk eksplorasi yang akan datang, jadi dia menghentikan apa yang dia lakukan dan pergi ke tokonya. Di sini, Bro terlihat seperti versi Korea dari Moist Critical. Dia memerintahkannya untuk mencukur semuanya. The Buzzcut Sigma Arc. Terkejut, dia memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Yang menarik baginya adalah bagaimana bahu Seonho menjadi lebih lebar. Maksudku, jujur saja, tidak ada gadis yang akan mengatakan itu sungguhan. Dia mengatakan kepadanya dia telah berolahraga sementara Mikyong berbicara tentang jendela status yang terkait dengan game survival life. Selama ini, Shang Ho berpura-pura bodoh dan setuju dengan semuanya, tetapi dia juga ingin tahu bertanya tentang sumber informasinya. Tiba-tiba, seorang pria bertato memasuki toko, mengungkapkan bahwa dia ada di sini untuk intel baru. Lucunya, pria ini kebetulan pernah melawan Seiho di masa lalu, tetapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Pahlawan kita kesal karena badut ini kebetulan adalah sumber informasinya. Rambut pirang itu memberitahunya bahwa seseorang menghapus stream dan hanya menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Ini adalah momen yang canggung karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa dia mencoba mencari lokasi sebenarnya pemain itu, Dogs. Seong Ho benar-benar ingin tahu tentang orang misterius ini. In-hak menyebut nama Kimbap Jojo, yang merupakan nama pengguna Sang Ho.
Ini sudah memperumit keadaan karena sekarang pahlawan kita tahu bahwa orang-orang benar-benar di luar sana memburunya. Inhan memaksa wanita muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Seon-ho berpikir seluruh situasi itu bodoh. Satu-satunya alasan dia menghapus video itu hanyalah karena dia kecewa. Dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Bagaimanapun, Pang ini adalah sok tahu yang berbicara besar. Dia bahkan mengutuk Sang-ho karena meninggalkan semua orang tanpa memposting informasi streamnya secara publik, tidak tahu bahwa pria yang sama yang dia buru saat ini sedang duduk di depannya. Song-ho bertanya-tanya apakah reaksi komunitas juga sama. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus mengubah arah dan berbagi informasi. Bro secara pribadi bangun untuk menghadapi In-hok secara langsung, memarahinya karena merusak potongan rambutnya di tengah sesi. In mencoba bermain tuan jagoan dengan pahlawan kita, tetapi Sang-ho melototinya dengan mata membunuh, memerintahkannya untuk pergi dengan cepat kecuali dia ingin dipermalukan lagi. Ketakutan, Pang itu keluar dari toko saat wanita itu mengucapkan selamat tinggal padanya. Mi Kyung merasa lega. Melihatnya dalam kesulitan, pahlawan kita meminta nomornya hanya karena dia pikir pria ini benar-benar badut yang bisa mengancam hidupnya. Kembali di rumah, pahlawan kita terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Pertama, dia fokus pada nama penggunanya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang dia temukan mengkhawatirkan. Seluruh forum dibanjiri dengan kutukan dan sumpah serapah yang ditujukan padanya. Dia menerima kebencian tanpa akhir sampai dia benar-benar menemukan nama pengguna In-hok. Badut itu bahkan menggunakan nama panggilan meskipun memiliki verifikasi penuh yang dapat diakses di situs web. Seluruh halamannya dibanjiri komentar negatif tentang anak kita. Seorang pembenci sejati dan redditor dalam semangat, raga, dan jiwa. Sang-ho mematikan komputernya, mengetahui bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang tepat. Dia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa. Tapi kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat dia memerintahkan portal. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya menyempurnakan tempat persembunyiannya, mengerjakan penambangan dan konstruksi. Kapak membantunya, lalu dia menyebarkan mortar dengan air, menghaluskannya secara merata setiap hari. Setelah pekerjaan selesai, dia keluar menunggu mortar mengering. Selama momen ini, dia menatap bulan yang sepi. Tiba-tiba, Seon-ho menyadari bahwa dia harus menanggapi ketidakadilan dan kekejaman ini. Dia bukan semacam pahlawan, dan dia tidak mencari tujuan besar dalam hidup. Tujuan utamanya adalah kelangsungan hidup tertinggi. Itu saja yang penting. Selama dia menang. Setelah mengambil keputusan, dia berbalik dan merasa ketakutan. Ada cereper tulang yang mendekatinya. Seon-ho sudah marah. Jadi dia akhirnya menemukan target untuk memusatkan perhatiannya. Ledakan keras menyusul, melahap segalanya dalam api. Saat anak kita bangun berikutnya, dia dipenuhi goresan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi barusan. Tapi kemudian dia teringat penampakan cereper tulang. Satu bagian yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga punya jawaban. Tepat setelah dia melihat cereper tulang, Seon-ho sudah tahu bahwa itu akan meledak berkeping-keping. Jadi, dia berlari. Tapi ledakan itu masih mengejarnya, menjatuhkannya dengan kekuatan yang cukup untuk pingsan dan tidak mati. Namun, gerakan kecil itu juga merugikannya. Seon-ho dipenuhi tusukan di sisi kanannya. Mengumpulkan sedikit kekuatan yang dimilikinya, dia memanggil jendela status untuk membantu. Statistik sistem telah menurun karena keadaannya saat ini. Tapi berkat penghancuran makhluk itu, dia mendapat poin untuk kekalahannya. Sakit kepala yang berdering mulai mengambil alih, membebani indera. Mengeluarkan energi terakhirnya, dia memerintahkan portal terbuka. Di adegan berikutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini melibatkan pelepasan fragmen tulang dari makhluk itu. Itu menyakitkan untuk dilepas, dan itu menyakitinya seperti neraka saat melepaskannya. Salep itu bekerja dengan baik, membantunya menghentikan pendarahan. Memeriksa kondisinya setelah membalutnya lebih lanjut. Sang-ho akhirnya pingsan. Itu adalah batasnya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan anak kita sudah bangun. Dia berpikir dia berada di ambang kematian kapan saja sekarang. Kekhawatiran utamanya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh. Jadi dia membuka jendela status. Sistem tampaknya mengatakan dia baik-baik saja, jadi itu bagus. Dia bangkit dan bertanya-tanya bagaimana kepala tulang sialan itu menemukannya sejak awal. Pertama-tama, hutan itu sangat luas, jadi tidak jarang makhluk keluar dari persembunyian seperti itu secara tiba-tiba. Ini membuatnya khawatir untuk lebih fokus mengasah statistik persepsinya, yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan statistik seperti itu dalam permainan adalah dengan menggunakan poin statistik. Tentu saja, ini diperoleh melalui pengalaman berburu atau eksplorasi. Cara lain untuk meningkatkan statistik adalah dengan menggunakan peralatan atau senjata yang meningkatkan pengguna. Satu-satunya masalah, Sura adalah permainan yang buruk, dan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk mendapatkan item statistik sederhana, seseorang harus menghadapi monster berbahaya yang jauh lebih tinggi dari levelmu sendiri. Ini berarti melawan binatang buas yang mengerikan hanya untuk sebuah senjata. Setelah mengalahkan monster,
Keterampilan juga bisa dibuka. Monster tingkat tinggi terutama menjatuhkannya berdasarkan kondisi tertentu. Kecuali tidak setiap keterampilan cocok untuk setiap pemain. Jadi sekarang Sean Ho bertanya-tanya bagaimana cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item peningkat statistik. Dia memutuskan untuk memutar ulang rekaman ke cerita latar belakang yang dia kunjungi dalam permainan. Kisah-kisah seperti itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti bahwa mengunjungi tempat-tempat seperti itu bisa memberinya item khusus sebelum kiamat tiba. Tapi itu hanya teori permainan. Mengerti? Sean Ho tahu bahwa dia juga harus melawan monster yang lebih kuat untuk itu. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya membaca informasi masa lalu, dan belajar tentang 3 lokasi penting di mana cerita latar belakang terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden Orc Gunung Jerry, yang tercepat dari semuanya. Menurut rekaman, Orc ditemukan pada tanggal 26, jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal. Dengan misi berikutnya di depan mata, anak kita meraih ponselnya dan menyadari bahwa Mick yang meneleponnya pada jam larut. Di adegan berikutnya, keduanya berada di kafe. Dia bertanya tentang kondisinya, mempertanyakan mengapa dia memilih mengenakan kemeja lengan panjang di musim panas. Bro harus menyembunyikan lukanya dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli dari yang dia kira. Dia pikir dia terganggu oleh insiden di toko, tetapi Song Ho menyangkal hal seperti itu. Dia senang mendengarnya, mengungkapkan betapa takutnya dia. Sean Ho mengingatkannya pada musim dingin lalu di mana pria ini menyebabkan masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal. Lalu dia mulai melawan orang-orang lemah. Singkatnya, dia adalah manusia yang brengsek. Mi Kyung terkejut mendengar berita ini, tidak memiliki informasi tentang pria ini sebelumnya, tetapi anak kita memohon padanya untuk menjauh darinya. Seang Ho kemudian langsung menanyakan alasan dia mengundangnya keluar. Gadis muda yang lucu itu muncul di telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah terbangun. Seong Ho tidak tahu mengapa dia mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Bermain-main secara alami, dia bertindak cemburu bahwa dia tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Dia merasa tidak enak karena berbohong padanya, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangkit untuk pergi. Seong Ho senang dipercaya dengan informasi itu dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan minatnya pada permainan Survival Life, dengan niat penuh untuk mempelajari permainan itu. Sekarang, kembali ke rumah, Sean Ho mengakui bahwa dia benar-benar merasa senang menemukan orang-orang seperti dia dengan karakter yang baik. Dia memeriksa toko dan sebenarnya akhirnya membeli drone keren dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Lalu dia langsung pergi tidur untuk pulih keesokan harinya. Keesokan harinya tiba. Saat fajar menyingsing, dia mulai membuat bahan untuk berburu orc. Di markasnya, dia menghancurkan dan memurnikan batu api. Mereka harus ditangani dengan tepat, jika tidak mereka akan menyala dengan pukulan yang salah. Selanjutnya, dia mengarahkan pandangannya pada batu bercahaya. Menambangnya membuatmu buta dengan cahayanya, tapi itu bagus, jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia membuat bubuk dari mereka. Ini melengkapi persiapannya untuk misi. Selanjutnya, dia menuangkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah agen pengeras agar batu api mengeras. Berkat gerbang dimensinya yang memiliki koordinat fleksibel, dia dapat dengan mudah menyiapkan meja tanpa kesulitan. Sebelum pergi, dia membungkus semua barang bawaannya di mobil sewaannya. Puas dengan pembeliannya, dengan barang-barang yang aman, Seiho mengendarai mobilnya ke Gunung Juri untuk membunuh orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yungri sebelum pukul 12 pagi, menghabiskan sisa waktu untuk latihan gambar dan menjaga peralatannya aman. Ketika jam menunjukkan pukul 12 pagi, dia memulai pencarian skala penuhnya. 2 jam kemudian, hujan semakin deras, dan kabut yang disebabkan oleh hujan membuatnya sulit melihat ke depan. Dia bertanya-tanya dari mana orc keluar dari bumi karena dia sudah melihat-lihat perkemahan. Dia berpikir bahwa fenomena prekursor tidak terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi tiba-tiba pikirannya terputus oleh raungan keras. Panik, dia melihat ke belakang. Dari mana suara itu berasal? Itu adalah sosok bayangan gelap yang mendekatinya. Anak kita menyadari itu adalah orc dan bukan orc biasa. Itu adalah subspesies orc merah, yang berarti penurunan keterampilan dijamin. Kang Ho mencoba menenangkan dirinya sambil menembakkan petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia pasti bisa menangkapnya. Metode yang dia temukan untuk menghadapi orc sederhana. Langkah pertama adalah menggunakan agresi orc untuk menarik agronya. Ketika orc terganggu oleh nyala petasan dan mulai menyerangnya dengan kapaknya, itulah saatnya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Bidik orc dan langsung buka portal dan langsung ambil dan buka flashbang. Karena cahaya yang intens, orc akan membutuhkan waktu sekitar 20 detik untuk mengembalikan penglihatannya. Ini menciptakan perlombaan dengan waktu. Kemudian hancurkan otot-otot orc, yang telah kendur karena efek status untuk sepenuhnya membuat gerakannya menurun drastis. Orc berteriak marah dan menggunakan kapaknya untuk menyerang pahlawan kita untuk menghancurkannya. Tapi dengan cepat, pria kita membungkuk ketika kapak hendak mengenainya, menghindari serangan itu. Lalu dia mengambil pisaunya dan menusuk kaki orc.
Saat kaki orc ditusuk, ia berteriak kesakitan dan berlutut. Ketika tingkat mata orc dan protagonis kita sama, dia akan mendorong kaleng api yang sudah dibuat ke dalam mulutnya. Begitu kaleng masuk ke mulut orc, ia meledak. Segera, anak kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, tinju orc mendaratkan pukulan pada pria kita, membuatnya terbang mundur. Dia bangkit, tahu bahwa dia seharusnya tidak lengah. Dia melihat orc melangkah ke arahnya dengan bagian atas tubuhnya terbakar, tetapi sepertinya itu tidak akan selamat. Anak kita yakin bahwa dia akan segera menemui ajalnya dengan dicincang oleh orc. Saat itu, sistemnya memberitahunya bahwa levelnya telah naik ke level 3, dan dia baru saja mendapatkan 10 poin lagi. Mendapatkan skill kemauan untuk bertahan hidup, dia bangkit, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak dapat menangani ini. Bertanya-tanya di mana item drop itu. Sementara beberapa cahaya menyinari pergelangan tangannya. Dia melihat pergelangan tangannya dan item drop yang dia dapatkan adalah jam tangan persepsi. Dia menghela napas lega karena akan sangat merepotkan untuk menemukan item drop dalam hujan. Dia melangkah mendekati orc yang mati, kepalanya berasap, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa insiden orc Jiren berada di bawah embargo. Dia kemudian bertanya-tanya apakah itu hal yang benar untuk dilakukan dengan menyadari informasi itu karena situasinya bisa menjadi buruk. Memikirkan apa yang Myong katakan kepadanya tentang orang-orang yang terbangun adalah orang-orang yang telah memainkan permainan itu setidaknya sekali, yang berarti satu hal. Pasti ada beberapa ribu orang yang telah terbangun. Bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti O dan Hawk, mereka akan menyebabkan runtuhnya sistem dan hukum untuk keuntungan pribadi dan menyebabkan kekacauan. Saat ini, masalah terbesar adalah dia tidak bisa meninggalkan orc yang mati sendirian, atau nanti akan menjadi cerai bertulang dan mulai menyakiti orang-orang besok. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Mengapa dia tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi zombie? Bahkan jika dia terbangun, dia masih berpotensi menjadi zombie jika dia terinfeksi spora. Dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan. Tidak dapat membuat keputusan. Dia membuka portal sambil memikirkan beberapa orang yang akan selamat. Sudah pasti bahwa mereka akan mendapatkan akhir yang teratur. Anak kita mulai menggali lubang di tanah sehingga dia bisa mengubur orc yang baru saja dia bunuh. Dia segera kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik orc ke dalam. Keterampilan yang baru ditemukannya, kemauan untuk bertahan hidup, aktif saat dipicu oleh kelelahan untuk menyelesaikan tugas itu segera. Sang pahlawan segera mulai menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tidak punya pilihan selain bekerja secepat mungkin. Kemudian dia melemparkan orc ke dalam kuburannya sambil berterima kasih atas keterampilan itu. Setelah itu, dia membuka portal dan berakhir di mobil yang bergerak. Efek setelahnya membutuhkan waktu bagi tubuhnya untuk pulih sebelum dia bisa kembali ke aktivitas normalnya. Keesokan harinya, dia bangun bertanya-tanya apakah cuaca yang dia lihat itu asli. Menurut rencana, dia seharusnya sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ponselnya, bertanya-tanya apakah sisa-sisa orc merah semuanya hilang. Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini. Ini bukan waktu yang tepat baginya dan memutuskan untuk melihat barang-barang yang dikirim di pagi hari. Di dalam kotak, ada semua senjata yang dia butuhkan, meskipun dia hanya bisa menggunakannya sebagai gada perang Indian. Namun, beberapa item dari paket itu hilang. Dia mengambil catatan yang mengatakan bahwa beberapa item yang dia pesan ilegal untuk dimiliki dan tidak bisa melewati bea cukai. Saat dia sibuk melihat senjata yang dia dapatkan, dia mendengar fan pengiriman lain dan dengan keras mengatakan kepada mereka untuk meninggalkan barang-barang di depan pintunya. Pintu diketuk, membuat pria kita bertanya-tanya mengapa pengantar barang tidak mendengarkannya. Dia mencoba mengulanginya lalu membuka gerbang. Itu bukan pengantar barang, itu Mikyong. Dia berdiri di sana menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang tas berisi makanan dan bertanya-tanya apakah dia ingin makan tteokbokki dengannya. Sekarang tinggal 24 hari lagi sampai kiamat tiba. Anak kita tidak percaya bahwa Mikyong akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas menjadi gugup dan tidak bisa berhenti tersipu. Setelah dia menyajikan makanan, dia menyuruhnya makan sebelum makanan menjadi dingin dan dia mendengarkannya. Mereka segera selesai makan dan dia bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Dia langsung ke topik karena dia sebelumnya menyebutkan bahwa dia sedang menyelidiki surah sehingga dia bisa mendiskusikan beberapa informasi penting tentangnya. Nah, itu bukan yang anak kita pikirkan yang ingin dia diskusikan. Dia pikir mungkin dia ingin berkencan dengannya, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa berbicara tentang hal-hal apokaliptik dengannya akan menjadi pilihan terbaik saat ini karena dia perlu memiliki teman yang baik di sekitarnya di masa sulit. Dia dengan cepat mulai membuang sampah sementara anak kita bersiap untuk beberapa hal lagi. Dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah terbangun karena mengetahuinya dengan cara lain tidak akan terlalu baik. Dia mulai menjelaskan secara rinci tentang wabah kematian logam dan berkeliaran dengan kelompok yang terdiri lebih dari 6 orang membuat kelompok itu menjadi target yang mudah bagi zombie. Menangkap persepsi tentang hal itu penting untuk kelangsungan hidup, menjadikannya keterampilan yang paling penting di antara yang lainnya. Tujuan permainan ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia hendak menjelaskan lebih lanjut, dia menghentikannya. Dia membahas apa yang dikatakan Owen Hawk.
Kim Buplover mendapat banyak reaksi keras. Jadi mengapa dia tidak membocorkan informasi? Anak kita tidak benar-benar punya jawaban untuk pertanyaannya dan memintanya untuk menebak. Tebakannya adalah setiap orang punya alasan dan keadaan membenarkannya. Lalu anak kita memberitahunya bahwa dia menolak tawarannya untuk bergabung dengannya dan dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasannya. Itu adalah rekaman mereka berbicara tentang menculik seorang gadis mengingat dia bermain-main. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menoleh ke Mekong memberitahukan apa yang akan terungkap ketika kiamat tiba. Warna asli manusia. Pahlawan kita membimbingnya untuk tidak mempercayai siapapun, tetapi dia mengejutkannya dengan menyarankan agar mereka membentuk tim bersama. Pria kita mengepalkan tinjunya karena dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan jawaban. Salah satu tujuannya termasuk mencapai level 10 dan membuka toko sebelum tutorial, yang menciptakan masalah. Di Sola, ada sistem di mana peringkat monster yang respawn berubah sesuai dengan level. Jika dia ikut dengannya, dia pasti akan mati dengan kematian terburuk. Dia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi zombie. Dia meyakinkan dia akan baik-baik saja dan menggunakan sifatnya untuk berteleportasi ke meja makannya. Dia memamerkan sifatnya yang disebut berkedip. Dia hanya harus menghindarinya jika dia menggigitnya. Dia terkejut dengan keahliannya, tetapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun, tetapi dia mengatakan dia mempercayainya. Dengan cerah, dia menyarankan bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat jika mereka tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di dekat pohon sambil berpikir betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah memalu tiang penyangga ke tanah untuk memasangnya. Kemudian dia membungkus kawat berduri di sekitarnya dan memperbaikinya. Setelah itu, dia memasang inframerah di beberapa tempat, dan pekerjaannya selesai. Dia melihat pekerjaan yang dia lakukan, memuji dirinya sendiri dan yakin bahwa dia setidaknya harus mendapatkan 1 poin kelincahan untuk ini. Sang Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan mortar dan membuat dinding pertahanan. Dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Saat dia mengukur apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa kedinginan dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan dingin dan segera dia harus mencari perlindungan di sini, jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pahlawan kita melihat pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang di sana karena hanya tirai tidak akan cukup. Dengan setiap langkah, daftar hal yang harus dia lakukan terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke toko kayu untuk produksi dan membeli berbagai hal. Dalam perjalanan pulang, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok selama 5 jam sebelum wabah kematian logam menyebar. Saat dia membuat daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jun Hyung, yang sudah lama tidak dia temui. Dia adalah direktur GIM dan seorang yang bercerai dan memiliki seorang putri kecil. Anak kita membaca ekspresinya dan mereka tidak terlihat terlalu baik. Hyung tidak terlalu peduli, tetapi mulai melihat tubuhnya, yang terlihat semakin bugar. Lalu anak kita bertanya ada apa dengannya, yang dia jawab betapa jelasnya. Dia kesal karena dunia akan berakhir. Sang protagonis terkejut bahwa dia juga tahu tentang itu. Dan Hang bertanya-tanya apakah protagonis kita percaya akan hal itu. Awalnya, Hyung tidak percaya sampai temannya mulai melayang, menggunakan kekuatan super yang diberikan kepadanya. Sang protagonis berbohong bahwa dia belum terbangun, dan pria Gim itu menghela napas sedih bahwa dia juga belum terbangun. Sekarang, temannya akan pergi ke stasiun penyiaran untuk mencari uang. Pria Gim itu menunjuk anak kita untuk duduk di sampingnya, dan anak kita menyadari bahwa segera semua orang akan mengetahui keberadaan orang yang terbangun. Dia mengubah topik pembicaraan ke sesuatu yang aneh yang terjadi, baku tembak Wido. Seong Ho tidak percaya apa yang dia dengar karena dia tidak menonton berita di pagi hari. Dia memintanya untuk menonton berita, tetapi postingan itu langsung dihapus. Media sekarang dikendalikan. Hyung menjelaskan berita selanjutnya, bagaimana mereka mencoba menutupi berita dengan mengatakan itu adalah seorang pembelot yang melakukan penembakan. Sekarang area baku tembak telah ditutup untuk umum. Hanya tentara dan polisi yang bisa mengunjunginya. Tiba-tiba, anak kita bangkit, mencari alasan untuk pergi, dan mulai melarikan diri. Kembali ke rumah, baku tembak terjadi tepat setelah insiden Orb. Seluruh hal ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat karena reaksi mereka membuatnya jelas. Dia membuka file di komputernya dan mengklik video. Pria kita terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu pasti dari fenomena prekursor. Dia bahkan menyingkirkan Orb, tetapi baku tembak terjadi pada waktu yang sama. Sambil terlalu banyak berpikir, dia bertanya-tanya apakah seseorang membocorkan informasi itu kepada pemerintah lebih awal dan mencoba untuk memulai tindakan dimulai dengan fenomena prekursor pertama. Dan mungkin mereka tidak muncul di depan karena mereka tidak memiliki sifat ofensif. Dia tidak yakin siapa itu, tetapi pasti ada seseorang di belakang pemerintah. Seon Ho bertanya-tanya siapa orang itu. Dia menelitinya dan dia ditinggalkan dengan 3 pemain veteran. Setelah banyak berpikir, dia menyingkirkan pencipta. Karena mereka melakukan gerakan permainan ini dalam artian kenyataan, pencipta permainan kemungkinan besar adalah penjahat. Jika penjahat didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah membiarkannya membunuh Orb.
Dia membuat sketsa 3 wajah yang merupakan tersangka terbesar. Dia bertanya-tanya apakah itu penyintas nomor 1 dan jika teorinya sah, dia tidak harus membagikan informasi ini dengan pemerintah sendirian. Pria kita meregangkan punggung di kursinya bertanya-tanya apakah penyintas nomor 1 adalah pria yang benar-benar dia kenal. Dia merindukan teman-teman veteran lamanya dan memutuskan untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Selain itu, berbagi informasi tetap tidak akan menghentikan malapetaka yang akan datang, jadi dia belum akan turun tangan. 2 hari kemudian, pintu rumahnya selesai dan dapurnya sudah siap. Tempat berlindung pertama selesai. Dia memutuskan untuk memasang 2 baki logistik dan kemudian mengebor dinding, tetapi ruangnya jauh lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Pelapisan kedap air ruang bawah tanah telah selesai, dan dia telah mengerjakannya sedikit demi sedikit. Dia pergi sambil berpikir bahwa dia akan memikirkannya setelah lukanya sembuh. Dalam fase 2, ada tugas penting yang harus dia lakukan, membuat peta dengan drone-nya. Saat dia melakukannya, dengan VR set terpasang dan drone di udara, dia melihat tempat berlindung di titik tengah dan mulai menjelajahinya. Melalui drone, dia dapat mengetahui tentang ladang salju di barat laut dan samudera di selatan. Samudera itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa, jadi dia memutuskan untuk memasang beberapa jebakan untuk menangkap ikan. Dia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistem di sekitar tempat berlindung. Tiba-tiba, dia melihat tempat dia mengubur owl bear, tetapi mayatnya hilang. Dia bertanya-tanya apakah si bulu besar yang memakannya. Dia tidak membuat penilaian karena ada banyak jejak kaki di dekatnya. Kebanyakan adalah jejak kaki orc, yang membuatnya semakin mencurigakan. Dia mengukur jarak antara lembah dan tempat berlindung, yang kira-kira 1,5 km, membuat tempat berlindung itu lebih berbahaya dari yang dia duga. Mengetahui bahwa para goblin ada di dekatnya, dia memutuskan untuk membawa kembali drone ke tempat berlindung karena dia tidak boleh kehilangannya. Dia berhasil membuat sketsa peta yang bagus dan tahu jenis hewan apa yang ditemukan di hutan. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendiri. Mulai dari rawa terdekat, dia ingin melihat apakah bertani mungkin dilakukan. Tiba-tiba, inframerah berbunyi dan dia melangkah keluar, tahu bahwa itu adalah goblin di sekitar dengan jejak kaki mereka tercetak di tanah. Anak kita sudah memikirkannya, jadi itu menciptakan peluang sempurna baginya. Dia bertanya-tanya apakah ini karena status persepsinya yang baru-baru ini meningkat. Bahkan suara terkecil pun sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, dia berhasil melihat beberapa goblin tanpa menunjukkan dirinya. Itu menciptakan sudut penyergapan yang sempurna baginya, dan dia mengeluarkan tombak dan anak panahnya dan meluncurkan serangan ke kepala goblin. Goblin itu jatuh mati, dan anak kita didukung oleh goblin lain yang mulai berlari ke arahnya untuk menyerangnya, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan mereka seolah-olah mereka mudah dibunuh. Dia membunuh 4 dari mereka dan kemudian pergi untuk menyerang 4 sisanya. Anak kita dikelilingi oleh mereka, tetapi dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yang sekaligus membuat para goblin berlutut. Saat mereka berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan memenggal kepala mereka. Dia memanfaatkan kelelahan goblin untuk memenangkan pertempuran ini yang bahkan dia sendiri tidak percaya berhasil. Sekarang hari-hari yang tersisa sampai kiamat tiba adalah 21. Saat menggali tanah, anak kita merasa lelah, dan tiba-tiba sifatnya terpicu, dan tubuhnya kembali penuh dengan efisiensi. Dia menyadari bahwa keahliannya tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia selesai mengubur mayat para goblin. Kemudian dia beralih ke lot yang dia kumpulkan. Dia pertama-tama mengumpulkan buah guaca, yang sangat membantu dan mengembalikan kekuatan. Ada banyak minyak sayur di lot, yang membuatnya berpikir bahwa mungkin ada panen di dekatnya. Dia melihat ke dalam kantong kepala goblin, dan dia terkejut menemukan katak hidup di dalamnya. Katak itu berwarna biru, membuat anak kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa katak hidup daripada katak mati. Tiba-tiba, katak itu mulai berbau, dan tak lama kemudian, anak kita menyadari bahwa itu adalah racun kelumpuhan yang digunakan oleh para goblin. Seketika, anak kita memutuskan bahwa dia harus memelihara katak ini bagaimanapun caranya. Dia tidak hanya menganggap katak itu sangat lucu, tetapi dengan dapat mengekstrak racun, dia akan dapat menciptakan ketahanan racun dengan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Dengan racun kelumpuhan, berburu juga akan menjadi lebih mudah. Kemudian, anak kita memutuskan nama untuk kata itu, Jodok, bertujuan untuk memberi makan Jodok banyak makanan. Sistemnya mulai memberitahunya bahwa kata itu sekarang adalah miliknya. Dia bertanya-tanya apakah ini seperti tipuan tersembunyi yang ditambahkan dalam kenyataan. Dia mulai berpikir berlebihan dan menganalisis situasi secara berlebihan. Setelah itu, anak kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensional. Dengan gerbang itu, dia terus bolak-balik dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Setelah itu, dia segera mulai mencari di sekitarnya dan kemudian menemukan mata air yang secara tidak sengaja dia lewatkan saat menggunakan drone. Dia melihat air itu dan menyadari bahwa itu adalah air biasa dan tidak ada yang terlalu berbahaya. Dia terkejut menemukan tempat persembunyian di dekat tempat berlindungnya, dan tepat di belakang mata air, dia menemukan pohon guaca dan tunas minyak sayur. Anak kita memetik buah guaca dan memanen tunas minyak sayur dalam jumlah yang layak. Setelah itu, dia meninggalkan tanda di pohon dimanapun dia pergi agar dia tidak lupa jalan kembali ke tempat ini dan mulai kembali. Di apartemennya,
Dia memberi makan hewan peliharaan barunya, Jodok. Dia memelihara hewan peliharaannya di apartemen lantai 2 untuk sementara waktu. Dia tidak bisa meninggalkan Jodok di tempat persembunyian karena akan mati. Selain merawat hewan peliharaannya, ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Hal terlama yang dia lakukan adalah membuat ointment dan secara tidak sengaja membuat terlalu banyak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memberikannya kepada Mikyong karena dia juga seorang awakener. Jadi, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Hyong. Di tempat Hyong, dia meminum minuman protein, dan anak kita memberinya ointment, yang membuat Hyong bertanya-tanya apa itu. Pria kita menjelaskan bahwa dia membeli terlalu banyak dan itu bagus untuk luka. Hyong bercanda bertanya apakah dia akan masuk ke pemasaran, dan pahlawan kita menyangkalnya. Tetap saja, Hyong berterima kasih padanya untuk ointment dan karena mengiriminya informasi terkait Sura, tetapi anak kita berterima kasih padanya karena memberitahunya tentang insiden penembakan itu. Kemudian Hyong mengamati Gim menjadi terlalu sepi, yang dijelaskan oleh temannya bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana setelah penyiar menyebarkan informasi yang dia ketahui. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membuat basis di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah tanda bahaya, tetapi Hyong hanya tidak ingin meninggalkan anggotanya. Dia terlalu setia kepada mereka. Kemudian Hyong bertanya-tanya apa yang direncanakan Siang Ho, dan dia hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan, dan Ho merasa itu akrab. Dia melihat ke bawah gedung, dan dia melihat Mikyong di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia diserang tetapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyong langsung pergi untuk memeriksa di luar gedung dan seluruh area meskipun anak kita mencoba menghentikannya keluar untuk saat ini. Sementara itu, anak kita tetap bersama Mikyong, dan dia menguraikan bahwa semuanya menjadi gelap di depan matanya dan dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, rasa dingin menjalari tulang belakang pahlawan kita, menyadari apa yang terjadi, dan dia mendesaknya untuk segera menggunakan kemampuan blingnya kapanpun hal seperti itu terjadi karena mereka sudah mulai bergerak. Dia juga meyakinkan bahwa dia akan mengiriminya perlengkapan pertahanan diri segera dan mendesaknya untuk benar-benar berhati-hati mulai sekarang. Hanya 20 hari tersisa sampai kiamat mendekat. Ada meme terkenal dari masa lalu. Jika 5 orang berkumpul, salah satunya pasti tidak berguna. Troller ada di mana-mana di dunia, terutama di Sura. Di Sura, ada patch untuk gangguan. Para pengembang menjawab laporan, tetapi tidak menangkap para troller. Di Sura, para troller bergabung dengan tim, bertingkah seperti pemain normal, tetapi setelah itu memancing party ke area yang dipenuhi monster, membuat seluruh tim musnah. Mereka mendekati pemula dengan kebaikan, hanya untuk membunuh mereka nanti dan mencuri barang-barang mereka. Troller telah melakukan segala macam hal untuk membuat party saling bertarung. Mereka membuat game, yang sudah tidak terkenal, jatuh hanya dalam 1 tahun. Beberapa pengguna turun menjadi 4 karena tim Seong Ho mengurus troller yang tersisa. Anak kita bertanya-tanya mengapa dia menjelaskan semua ini, kemudian merangkum semua yang dia temukan sejauh ini. Komunitas Awakener bergabung setelah insiden penembakan Uido. Mereka tidak hanya memberikan informasi tetapi juga merencanakan skema. Dia berhenti di tengah kalimat saat dia mengetahui orang-orang juga menjual videonya. Saat protagonis kita berselancar lebih banyak di situs itu, dia mengetahui bahwa rekan setimnya Dajisim adalah seorang troller. Dia tertegun melihat thumbnail video Daju yang menyatakan tentang dibawa oleh Kim Bukja. Sekarang Ho bertanya-tanya apakah troller itu mencoba memancing orang dengan beberapa video yang diedit. Anehnya, dia bertepuk tangan untuk Daju karena Daju dipuji karena pemikirannya. Dia meregangkan tubuh saat dia memutuskan untuk berlatih lebih banyak untuk mengatasi orang-orang semacam itu. Selama 13 hari berikutnya, kapanpun dia punya waktu, pahlawan kita terus-menerus mempelajari penggunaan senjata dan teknik yang dapat digunakan dalam pertempuran nyata dari saluran Med bertahan hidup online. Di sisi lain, dalam periode waktu itu, dia melihat menyerang monster, termasuk tempat persembunyian. Ditambah lagi, ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kawat. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari itu, Siang Ho akhirnya menantikan untuk memilih senjata utama, senjata yang dapat digunakan jika penyakit kawat datang dan yang juga bagus untuk pertempuran anti-personel dan eliminasi monster. Dia melihat ke dalam tas peralatannya dan menemukan Indian War Club, ketapel kayu, manik-manik tanah liat oker, dan kapak batu buatan tangan. Namun, tidak satu pun yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian, pada awalnya, protagonis kita memutuskan untuk mencoba ketapel. Itu memiliki kegunaan tinggi dalam banyak hal. Namun, manik-manik tanah liat oker ambigu karena kekuatannya lemah. Selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan Indian War Club. Dia merenungkan bahwa begitu penyakit kawat dianggap sebagai sesuatu yang pasti, tidak perlu khawatir. Cara termudah untuk menghilangkan zombie adalah menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak dengan senjata tumpul. Dia mengingat bahwa senjata pertama yang dia putuskan untuk dibeli setelah mencapai level 10 adalah item jenis senjata tumpul, Ebony Wood Club, dan itulah mengapa penting baginya untuk meningkatkan kemahirannya. Tapi sekarang, anak kita bertanya-tanya apakah Indian War Club juga bagus melawan orang. Dia percaya itu ambigu karena akan sulit baginya untuk menangani awakener psikis dengan ini. Dia tahu bahwa dalam kehidupan bertahan hidup,
membunuh manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh, yang membutuhkan deathmatch dengan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain, meskipun akan ada sejumlah besar orang yang akan melenyapkan pengguna demi lebih banyak poin, bahkan menderita demerit. Sementara itu, dia benar-benar menghancurkan boneka dengan Indian War Club-nya. Dia memutuskan untuk menghindari pemain semacam itu sampai dia menyelesaikan farming item dan skill. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringat dari tempatnya sambil berencana untuk membongkar toko sepenuhnya, tetapi dia berhenti di tengah kalimat saat dia mendengar suara serigala datang dari dekat. Dia terkejut, bertanya-tanya apakah ada yang terluka di dekat tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho menemukan serigala, yang lebih besar dari ukuran normal. Anak kita bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya, Grey Wolf. Tetapi saat dia mengamatinya lebih dekat, dia menyadari tidak bernapas. Dia bertanya-tanya apakah ini serigala liar atau yang datang di dekat tempat persembunyiannya setelah diserang. Untuk menemukan informasi lebih lanjut, protagonis kita mulai memeriksa lukanya. Namun, entah dari mana, serigala kecil yang mudah memukul punggungnya. Seong Ho mengetahui bahwa serigala yang mati sebenarnya adalah ibu dari serigala kecil ini, yang berdiri di antara dia dan ibunya sehingga bisa melindungi ibunya. Dia bingung karena dia tidak bisa menggunakan paksaan untuk memisahkan serigala kecil itu dari ibunya. Dia mengambil skop saat pahlawan kita memutuskan untuk mengubur serigala mati dengan cepat. Saat dia mulai menggali lubang, dia berpikir jika serigala itu adalah monster, maka itu akan berubah menjadi Bone Reaper. Dan jika tidak, maka itu akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa waktu, lubang itu benar-benar digali sementara serigala yang lebih muda sedang tidur di samping ibunya, mengingatkan anak kita pada dirinya yang lebih muda dan Mongchi, anjing yang dia pelihara di masa kecilnya. Selanjutnya, dia meraih serigala kecil itu, menjelaskan bahwa ibunya akan tidur di sini. Dia menambahkan bahwa ia dapat mengunjungi ibunya kapanpun ia mau, karena dia berencana membuat lubang anjing di pintu tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho memberi serigala itu sepotong daging, berjanji untuk memastikan ia tidak akan pernah kelaparan sampai ia besar nanti. Dia meminta bantuannya sebagai imbalan dengan indera penciumannya yang menakjubkan. Ketika dia bertanya apakah ia setuju, serigala kecil itu dengan gembira menjawab dengan mengeluarkan suara lembut. Kemudian protagonis kita memberinya nama, Dingo, saat dia menepuk kepalanya. Jendela sistem muncul, memberitahukan bahwa dia telah berhasil dalam komunikasi dengan Grey Wolf, dan Grey Wolf ini, Dingo, akan dianggap sebagai miliknya. Dengan itu, ada 19 hari tersisa sampai kiamat tiba. Seong Ho sibuk melatih Dingo. Dia menginstruksikannya untuk mengulangi tindakan yang baru saja dia ajarkan. Ketika anak kita memanggil untuk memberikan cakar, Dingo meletakkannya di tangan pemiliknya. Kemudian serigala itu berlari seperti yang diinstruksikan, duduk, berbaring, dan tetap diam, mengikuti setiap perintah yang diberikan pahlawan kita. Terakhir, dia melempar sepotong tulang besar ke udara, dan Dingo berhasil menangkapnya dengan lompatan. Protagonis kita merasa puas saat dia mencatat betapa cepatnya ia belajar, kemungkinan karena ia berasal dari dunia lain. Dia merenungkan keterampilan melacak baunya yang luar biasa dan dalam benaknya menganggap Dingo sebagai berkah dan anugerah. Dia merawat teman kecilnya yang menggemaskan dengan ciuman dan mulai mengatakan sesuatu, tetapi ponselnya berdering. Saat Seong Ho mengangkat telepon, dia melihat pesan dari Hyong, yang menyarankan mencari levitasi di web. Kemudian, pahlawan kita menemukan sebuah artikel tentang seseorang yang disebut manusia super pertama, seseorang yang mengklaim zombie dan monster akan segera muncul dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1. Di kolom komentar, orang-orang skeptis, percaya saluran siaran melakukan ini hanya untuk rating. Dia mencatat ada banyak yang tidak tahu apa-apa tentang era, tetapi para awakener jelas khawatir di bagian komentar. Dia merasa geli bagaimana beberapa orang kesal ketika sedikit informasi dibagikan dan yang lain marah ketika apa yang mereka ketahui menjadi tersebar luas. Selanjutnya, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana pemerintah akan bereaksi. Dia menyadari orang-orang mengadakan demonstrasi tentang guncangan dan kekuatan super, tetapi tersentak keluar dari itu, memutuskan untuk tidak terlibat dengan hal-hal semacam itu. Meskipun dia menyeratkan pemerintah pada akhirnya akan bertindak begitu pertanda kedua, peristiwa Hobgoblin terjadi. Shang Ho memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Dia memberitahu Dingo bahwa mulai hari ini mereka akan memulai eksplorasi. Jauh di lubuk hati, anak kita tahu persiapan yang menyeluruh adalah satu-satunya solusi, dan Dingo tampak bersemangat untuk itu. Kemudian, mereka memasuki dunia portal, dan Seong Ho merenungkan mengapa dia memilih eksplorasi interdimensional dengan Dingo. Dia membiarkan Dingo mencium kantong kecil dan memerintahkannya untuk menemukannya. Alasan pertama untuk jenis eksplorasi ini adalah untuk mempersiapkan peristiwa Hobgoblin yang akan datang, karena dia membutuhkan Dingo untuk menanamkan bau goblin dengan benar. Sementara itu, Dingo menggonggong setelah menemukan daging di semak-semak, dan pahlawan kita merasa bangga karena ia melacaknya hanya dari bau yang tersisa. Alasan kedua adalah untuk menguji apakah Dingo dapat tetap tenang dalam pertempuran langsung dan mengikuti perintah. Jadi dia memberi isyarat dan serigala itu segera berlari ke depan dengan presisi tinggi. Dingo memburu kelinci di rumput dan protagonis kita memujinya.
Alasan ketiga untuk eksplorasi adalah untuk memastikan apakah berburu mungkin dilakukan di dunia lain. Seong Ho mendekati Dingo untuk memeriksa mangsanya, mengamati kelinci mati dan mencatat cakar kuat dan ukurannya yang besar. Setelah itu, anak kita dan serigala kecilnya terus menjelajah. Bergerak maju, dia bertanya-tanya seperti apa kognisi Dingo sebagai status. Dia memutuskan untuk menuju ke lembah untuk memverifikasinya sendiri. Kemudian jendela sistem muncul, memberitahunya bahwa kesehatan Dingo telah meningkat 1. Mengingat status kesehatannya sendiri sebagai Kim Bafo adalah 170, pahlawan kita terkesan dengan betapa cepatnya Dingo tumbuh. Tiba-tiba, Dingo mulai batuk, dan protagonis kita bergegas mendekat untuk menawarkan air. Dia mengingatkan pasangannya untuk tidak pergi sendiri ke hutan. Dingo minum sementara anak kita melihat lada hijau besar di dekatnya dan bertanya-tanya apakah ia memakannya. Sistem mengungkapkan itu disebut lada banteng, bull pepper. Seong Ho senang menemukannya di hutan dan memuji Dingo, menjanjikan banyak suguhan nanti. Dia menggali untuk memanen lada banteng. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir mereka. Keduanya duduk di bebatuan di tepi sungai. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi bau atau kehadiran yang tidak biasa. Jauh di lubuk hati, anak kita merenungkan bahwa Throat Merah bukanlah monster dan tidak memberikan poin atau item. Namun, dia percaya itu penting bagi Dingo muda untuk mendapatkan pengalaman yang berharga. Setelah berburu Throat Merah, protagonis kita memutuskan untuk menyelesaikan persiapan untuk fase 2, lalu kembali ke rumah. Keesokan harinya, seluruh restorannya dirobohkan. Manajer perusahaan pembongkaran memberitahu pahlawan kita untuk menghubungi mereka dalam waktu 3 hari jika ada masalah perbaikan. Dia berterima kasih kepada manajer dengan tulus karena bekerja sangat pagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasa sedikit sedih melihat tempat itu hancur, tetapi tahu itu perlu. Saat dia melangkah masuk, Seiho berasumsi bahwa setelah kiamat, mereka yang tidak berubah menjadi zombie kemungkinan akan menjarah toko. Dia mengakui dia akan melakukan hal yang sama, jadi dia tidak punya hak untuk mengeluh. Saat dia mulai membersihkan, Hyong muncul di belakangnya, mengamati ruangan kosong. Hyong menyebutkan dia juga hanya menyisakan peralatan minimum. Ketika anak kita bertanya-tanya mengapa Hyong ada di sana, Hyong menjentikan jari kedai Siang Ho, marah karena pahlawan kita pergi sehari sebelumnya tanpa sepatah kata pun. Sekarang Hyong mengatakan dia datang hanya untuk memeriksa apakah Shang Ho masih hidup. Sementara itu, Dingo mengawasi Hyong dengan mata dingin. Hyong bertanya-tanya apakah Shang Ho selalu punya anjing, tetapi dia menjelaskan bahwa yang itu sudah lama pergi. Dia menambahkan bahwa ini adalah hewan peliharaan barunya, dan Hang menyebut serigala itu menggemaskan. Kemudian Sion Ho bertanya lagi mengapa dia ada di sini dan Hyong mengulangi bahwa dia hanya datang untuk memeriksanya. Pahlawan kita tidak percaya itu. Jadi Hyong berbagi alasan lain untuk kunjungannya. Dia mengakui dia khawatir tetapi juga mengungkapkan bahwa dia telah menemukan orang-orang di balik serangan terhadap Mikyong. Dengan itu hanya 17 hari tersisa sampai kiamat tiba. Duduk bersama Hyong, Xiang Ho mengetahui bahwa parti yang diselenggarakan oleh Kim Chol Jun, pria yang dikenal selalu memakai topi, sebenarnya menargetkan Mikyong. Hyong juga menyebutkan bahwa truk derek Anen, yang tidak disukai anak kita, juga terlibat dengan parti mereka. Dia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka dan bertanya apakah area di dekat dasar gunung adalah tempat pembangunan kembali terhenti, menambahkan bahwa tempat persembunyian mereka terletak di sana. Namun, protagonis kita penasaran bagaimana Hang bisa menemukan semua ini, dan Hyong menjelaskan bahwa petunjuknya hanya berbaris. Dia menyatakan bahwa Han Jinong, yang bisa levitasi, baru-baru ini muncul di acara ragam, dan Hong telah bertanya langsung kepadanya. Han Jin mengungkapkan dia pernah bertemu dengan grup Cha Jun sebelumnya, tetapi anggota mereka semua tidak menyenangkan. Jadi, Han Jin menolak untuk tinggal bersama mereka karena konflik kepribadian. Setelah apa yang terjadi pada Mikyong, semua anggota wanita mulai meninggalkan parti. Ketika ditanya tentang kepergian mereka, wanita-wanita itu hanya mengatakan mereka telah menerima tawaran dari parti awakener lain. Hyong meminta pendapat Seiho, dan pahlawan kita menjawab bahwa tidak seperti Mikyong, anggota wanita lainnya pasti telah tertipu untuk bergabung. Hyong kemudian tiba-tiba mengungkapkan bahwa parti mereka kini hanya tersisa 4 anggota, termasuk dirinya. Wahyu ini mengejutkan anak kita yang ingat ada 20 anggota hanya beberapa hari sebelumnya. Hyong tidak menguraikan, tetapi dia tahu bahwa sekarang parti mereka hanya memiliki 2 awakener. Shang Ho kesulitan memproses ini, mengingat bahwa mereka telah melakukan bantuan untuk anggota-anggota yang masih memutuskan untuk pergi. Namun Hyong tetap tenang, memberitahu protagonis kita bahwa begitulah keadaannya. Orang-orang itu hanya menjaga diri mereka sendiri. Lebih dari ini, Hyong mengatakan dia khawatir tentang Jiun kecil, berdebat apakah akan menghubungi mantan istrinya atau tidak. Anak kita menjaga wajah lurus, tahu situasi mereka tidak sama, dan dia ingin tahu apakah pemikirannya sendiri benar. Dia ingin bertanya kepada Hang sesuatu yang ada di pikirannya. Protagonis kita bertanya-tanya jika kiamat benar-benar datang dan orang-orang mulai mengancam Hyong, apa yang akan dia lakukan? Sebelum dia bisa selesai, Hyong memotongnya, bersikeras dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Hyong mengatakan dia memiliki prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, tetapi dalam bencana tanpa hukum, tidak akan ada pilihan lain. Dia percaya bahwa di masa-masa seperti itu,
Tidak ada ruang bagi kejahatan untuk bertahan hidup. Kemudian Hyong dengan penasaran bertanya mengapa Siang Ho mengajukan pertanyaan seperti itu, mencatat bahwa itu tidak terlihat seperti dirinya. Anak kita tidak memberikan jawaban yang nyata, dan saat itu juga seseorang berteriak meminta bantuan. Suara itu berasal dari ponsel pahlawan kita. Hang bertanya-tanya apakah itu suara anak hilang, tetapi Seong Ho memeriksa peta dan meminta Hyong untuk menjaga Dingo sebentar. Di tempat lain, Mikyong dikelilingi oleh orang-orang jahat dan tampaknya telah mengirimkan sinyal mara bahaya. Truk derek penegak hukum Anen dan Hawk mengejek Mikyong mengapa dia menyebabkan keributan seperti itu, menuntut dia turun. Sebagai tanggapan, Mikyong berdiri di tepi atap, berteriak bahwa dia sudah menolak, tetapi mereka terus mengejarnya. Dia menuntut untuk tahu mengapa mereka melakukan ini. An mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Kim Seol dan Ma Jong melangkah maju, bersikeras untuk menangani masalah dengan cara mereka dan menunjukkan bahwa karena mereka berada di area pembangunan kembali, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Mikyong. Kim Chi memberitahunya untuk tidak membuang energinya dan mengingatkannya bahwa mereka semua memiliki sifat, lalu memulai hitungan mundur. Sementara itu, anak kita sedang mempersiapkan senjatanya, bersembunyi di gang. Pada hitungan 2, dia mengayunkan Kim Chol, dan pada hitungan 3, Kim Chayol dipukul. Semua anggota kelompok bingung, mencoba mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, protagonis kita muncul dalam helm dan melangkah maju untuk menyerang Anen, berdebat apakah akan mengungkapkan identitasnya atau tidak. Menggunakan Indian War Club, Seong Ho memukul Anen dengan keras, lalu segera mengejar anggota lain. Orang ini memancarkan energi hitam, membuat pahlawan kita curiga dia memiliki sifat pemblokir penglihatan, tetapi San Ho berhasil memukulnya. Sekarang pahlawan kita bernapas berat, dan ketika dia melihat Mikyong, dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia berbalik dan melihat Kim Shield datang ke arahnya dengan tongkat bisbol yang memukul dan merusak helmnya. Sion Ho terkejut dengan kekuatan destruktif di balik serangan itu. Pada saat yang sama, Kim Chi menyadari siapa dia. Tetapi anak kita sedang berpikir keras, menyadari bahwa sifat ofensif Kim Chi sangat kuat, bahkan pada tahap awal. Kim Chi bersumpah kepada protagonis kita, dan anggota kelompoknya bangkit untuk mendukungnya, bertekad untuk melepaskan kekuatan penuh mereka meskipun mereka bukan awakener. Anen menyerang pahlawan kita dengan listrik, mengejeknya saat dia mendekat. Siang Ho tidak yakin harus berbuat apa karena lawannya memamerkan semua keahliannya, dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan gerbang dimensional. Tepat saat Anen hendak menyerang, Dingo muncul dan menggigit lengan Anen. Hyong keluar dari gang bertanya apakah ini benar-benar pantas di siang bolong dan menyarankan kelompok itu harus pergi jika mereka tidak ingin masalah, menyatakan dia memanggil 112. Semua anggota kelompok memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Hyong berkomentar bahwa mereka terlihat lemah tetapi masih bertindak sombong. Selanjutnya, Mikyong turun dan segera meraih kepala pahlawan kita, memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia mencatat bahwa helmnya retak, dan Hyong menawarkan anak kita gendongan. Melihat mereka berdua khawatir, pikiran Siang Ho melintas ke rekan-rekan lamanya dari permainan. Ketika Mikyong menyarankan kunjungan ke rumah sakit, protagonis kita berbalik dan bersikeras dia baik-baik saja. Dia kemudian bertanya kepada Hyong apakah mereka bisa membawa Mikyong ke party mereka. Hyong mengatakan itu tidak masalah selama Mikyong tidak keberatan, dan dia dengan senang hati setuju. Pahlawan itu pergi, mengatakan dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sementara Hyong dan Mikyong. Setelah kembali ke rumah, pahlawan kita berkonsentrasi pada mengendalikan emosinya dan merencanakan untuk tahap kedua persiapannya. Kepergiannya yang tiba-tiba tidak terhindarkan, dan melihat Hyong dan Mikyong bersama membuatnya merasa seperti dia bisa mempercayai mereka dengan rahasia kemampuannya. Tetapi keputusan sudah dibuat. Untuk memanfaatkan gerbang dimensional secara maksimal, anak kita harus naik level dengan cepat dan fokus pada memperoleh skill dan farming. Ungkapan menghancurkan mereka dengan kekuatan item bergema lebih kuat setelah melawan geng gunung. Dia menyadari bahwa jika dia bersiap untuk kiamat seperti yang direncanakan, akan ada kesenjangan 3 level atau lebih, menyebabkan monster yang respawn di dekatnya menjadi lebih kuat dan membuatnya lebih sulit untuk bekerja sama dengan dua temannya. Dia terus bekerja sampai dia selesai memasang kompor pembakaran kayu di tempat persembunyiannya. Tahu ini akan membantunya tidur nyenyak di malam hari. Dingo juga menikmati kompor itu, tidur nyenyak di sampingnya. Sekarang, protagonis kita hanya memiliki beberapa hal lagi untuk dipasang ketika mereka tiba, dan penyiapan tempat persembunyian awalnya akan hampir selesai. Bertekad, dia memutuskan untuk bekerja semalam suntuk. Dengan itu, ada 16 hari tersisa sampai kiamat tiba. Seorang pembawa berita memberikan pembaruan kepada pemirsa tentang asteroid yang diamati sebelumnya. Menurut laporan itu, HSA telah mengumumkan bahwa Yun Jambi telah memasuki titik tengah tata surya. HSA memantau lintasannya dengan cermat, tetapi meteorit itu terbelah oleh gravitasi Jupiter. Sebagai tanggapan, Kepala Departemen Observasi Meteorit, Thomas Chandler, menginformasikan kepada publik bahwa kedua fragmen, Yun Jambi Alpha dan Beta, tidak memiliki peluang untuk mendekati bumi. Namun, Siong Ho ingat bahwa pada D5, hanya 5 hari sebelum kiamat, Yun Jambi Beta adalah yang pertama jatuh. Itu mendarat di dekat kapal Rusia di lautan dan tsunami yang diakibatkannya menyapu kapal itu ke darat di pelabuhan Gamchin, yang merupakan bagaimana zombie pertama kali muncul di Korea.
Pembawa berita terus melaporkan insiden penembakan Uido. Presiden Zhang Weike belum meninggalkan kediamannya selama seminggu, mendorong para pemimpin partai oposisi untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan persetujuan mereka untuk mengadakan sidang. Beberapa orang sekarang mengatakan ini terhubung dengan rumor tentang awakener dan bencana yang akan datang. Mendengarkan ini, anak kita mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar akhir dunia. Dia pikir itu hal yang baik bahwa media akhirnya menunjukkan minat pada masalah ini dan menyimpulkan bahwa akan lebih sulit bagi awakener untuk melakukan kejahatan sekarang. Selanjutnya, dia memutuskan untuk memeriksa reaksi komunitas di laptopnya. Saat protagonis kita menggulir bagian komentar, dia melihat bahwa orang-orang telah berbagi pendapat kuat tentang situasi tersebut. Secara kebetulan, dia melihat komentar dari My Dream dan bertanya-tanya apakah orang ini telah aktif selama ini. My Dream adalah pemain yang dikenal ramah kepada pemula, dan kelompok Sion Ho telah bermain dengannya beberapa kali. Ambisi My Dream adalah membangun bunker, dan jika pahlawan kita tidak memiliki portal, dia mungkin tergoda untuk bergabung. Dia memutuskan untuk tidak masuk ke kontrak apapun kecuali teman-teman veterannya bergabung dengan My Dream, tetapi dia menandai komentar My Dream untuk referensi nanti. Setelah menutup laptopnya, protagonis kita menantikan untuk membangun tempat berlindung keduanya. Keesokan harinya, Sion Ho berdiri di depan tempat persembunyiannya dan menyadari mungkin untuk bekerja semalam suntuk 2 kali berturut-turut. Dia merasa lelah, tetapi melihat bagian luarnya yang selesai memberinya energi. Saatnya mencari cara untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Sederhananya, ada beberapa langkah pemasangan kabel untuk membuat listrik kompatibel dengan perangkat elektroniknya. Untungnya, ketika anak kita mengisi daya ponselnya, itu berhasil. Dia mengangkat tangannya dengan gembira, mengumumkan bahwa dia sekarang telah membangun fondasi untuk bertahan hidup di dunia ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, dia merasakan dorongan dopamin. Kemarin, dia juga mengumpulkan batu bercahaya dan batu penyala, dan setelah menggali lebih lanjut, dia menemukan mineral yang lebih keras dan lebih tajam daripada obsidian yang disebut emeris. Meskipun saat ini tidak berguna, dia masih menganggapnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia memutuskan untuk memasang lampu LED nanti, tetapi sebelum tidur, dia perlu mengatur persediaan makanan di ruang bawah tanah. Tiba-tiba, suara keras dari Dingo menarik perhatiannya. Berlari keluar, Sion Ho menemukan Dingo berhadapan dengan Maimed Wolfes, sejenis monster yang dia kenal dari surah. Dia bertanya-tanya mengapa makhluk-makhluk ini, yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi, ada di sini. Mengamati kemarahan Dingo, pahlawan kita curiga ini mungkin serigala yang membunuh ibu Dingo. Dia mencoba menenangkan Dingo, tetapi jauh di lubuk hati dia tahu dia tidak bisa mengalahkan semua serigala saat ini. Jika dia bergerak untuk mengambil senjata yang lebih baik, dia berisiko mengekspos punggungnya dan diserang, yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, protagonis kita memutuskan untuk fokus membuat serigala alfa pergi, mengetahui sisanya kemungkinan akan mengikuti. Dia mengamati perilaku serigala yang super hati-hati dan memperhatikan mereka hanya bergerak ketika alfa bertindak lebih dulu. Selanjutnya, dia mempertimbangkan apakah mereka dapat mengoordinasikan serangan. Dia juga mencatat bahwa serigala ini sangat sensitif terhadap bau. Untungnya, Seong Ho membawa semprotan merica bersamanya. Jika dia bisa menyemprotkannya ke alfa, dia akan bisa mengusirnya dari tempat berlindung. Keringat menetes di wajahnya saat dia mempertimbangkan risiko diserang sebelum dia bisa bertindak. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengalihkan perhatiannya dan menyerang dengan semprotan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia yakin itu mungkin secara logis. Bertekad untuk mempertahankan tempat persembunyian yang dia bangun dengan tangannya sendiri, anak kita menguatkan dirinya. Dia langsung melempar pisau ke Alpha, tetapi ia menghindar. Alpha kemudian melompat ke pahlawan kita, tetapi ketika mendekat, Shang Ho membuka portal dan merebut kesempatan, menyemprot binatang itu. Alpha kehilangan ketenangan, dan kemudian protagonis kita menusukkan pisaunya ke matanya. Dengan itu, kawanan serigala mundur. Pahlawan kita duduk, setelah nyaris lolos dari kematian. Dingo datang untuk merawatnya, dan Sang Ho menepuk kepala Dingo sebagai penghargaan. Dia berjanji pada Dingo bahwa dia akan membalas ibunya di masa depan. Dengan itu, hanya 15 hari tersisa sampai kiamat tiba.